Salah, kita masuk enggak? Salah duduk. Terserah mau duduk di mana, yang penting enggak rasanya. Ini dengan Mbak siapa? Oh, yang kemarin mau hubungi ibu ya. Oh ya, bagaimana kabar Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau gitu ya. Untuk proses pembelajarannya tadi di kelas bagaimana? Lumayan baik sih. Alhamdulillah begitu. Apakah Mbak di sini sebelumnya pernah melakukan proses konseling? Belum. Belum. Jadi ibu di sini akan menjelaskan atau akan memberikan gambaran sedikit tentang proses konseling ya. Proses konseling di sini merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor atau guru BK kepada konseling, diberikan kepada konseling atau Mbak. Dalam proses konseling ada beberapa asas. Yang pertama asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini ibu akan merahasiakan semua permasalahan Mbak yang Mbak ceritakan kepada ibu. Jadi Mbak tidak perlu khawatir takut misalnya Mbak disebar kepada orang lain. Tidak begitu. Soalnya di sini sudah ada asas yang pasti sudah harus dipenuhi. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Mbak dengan sukarela menceritakan semua permasalahannya kepada ibu. Yang ketiga ada asas keahlian. Yang keempat ada asas kegiatan dan juga yang terakhir ada asas kemandirian. Jadi seperti itu Mbak proses konseling. Bagaimana? Apakah Mbak sudah sedikit mengerti apa itu konseling? Oke. Untuk pertemuan hari ini kita dibatasi oleh waktu. Kira-kira kita akan melakukan proses konseling selama 30 menit sampai 45 menitan ya Mbak ya. Oke. Coba sekarang Mbak bisa ceritakan apa yang menjadi permasalahan Mbak. Yang pasti kan Mbak kesini ada suatu permasalahan yang ingin Mbak konsultasikan kepada saya. Sudah Mbak ceritakan. Saya sedih Bu. Akhir-akhir ini orang tua saya sering menghukum saya karena tidak mau membantu adik saya. Memangnya dipukul atau dimarahi itu tidak membantu dalam hal apa itu? Karena tidak membantu adik saya mengerjakan tugas, sedangkan saya juga banyak tugas seperti ini. Jadi karena Mbak di sini tidak membantu adik Mbak mengerjakan tugas sampai orang tua Mbak jadi lalu sikap Mbak ketika dipukul itu gimana? Atau Mbak berontak atau gimana? Hanya diam Bu. Ya, soalnya kan kalau berontak kan Mbak yang pasti orang tua Mbak semakin marah gitu ya. Apa Mbak di sini sudah menjelaskan kepada orang tua Mbak bahwa Mbak mempunyai alasan tertentu. Ya, Mbak di sini kan alasannya ada pekerjaan yang harus dikerjakan, yang harus diselesaikan. Mbak sudah menjelaskan kepada orang tua Mbak. Jadi kalau menurut ibu ya, Mbak di sini harus berusaha menjelaskan dengan berbicara baik-baik kepada orang tua Mbak. Karena ketika orang tua sudah mengetahui alasan Mbak tidak membantu adiknya, yang pasti sudah sedikit mengerti seperti itu Mbak. Kalau misalnya Mbak sudah memberikan penjelasan bahwa saya nggak bantu adik karena ini karena itu, jadi masih tetap melakukan kekerasan Mbak juga bisa mengajak adik untuk mengerjakan tugas bersama seperti itu ya.
harus berusaha menjelaskan ya kepada orang tua Mbak. Karena Mbak apa Mbak siap untuk memberi penjelasan kepada orang tua Mbak? Insya Allah siap. Tapi Mbak tidak merasa takut kan untuk memberi penjelasannya? Nah, dari itu meskipun Mbak di sini sering dimarahi, sering dipukul oleh orang tua Mbak di sini harus tetap bersikap baik. Jangan sampai benci, jangan sampai benci terlalu benci pada orang tua Mbak, karena itu masih tetap orang tua Mbak. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa seburuk apapun orang tua, kita sebagai anak, Mbak sebagai anaknya masih diperintahkan untuk berbakti dan menghormati. Jadi meskipun orang tua Mbak melakukan kezaliman terbesar di dunia, Mbak di sini masih diperintahkan untuk menghormatinya, masih diperintahkan untuk berbakti padanya. Ada firman Allah yang berbunyi, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar lagi berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Jadi orang yang sudah mampu bersikap lemah lembut, ia nanti sudah diberi rahmat dari Allah. Dan orang yang bersikap kasar, orang yang bersikap keras, maka ia akan dijauhi oleh orang yang ada di sekelilingnya. Jadi Mbak di sini harus berusaha berdamai dengan hati Mbak agar tidak merasa benci pada orang tua Mbak. Mungkin suatu hal yang wajar Mbak memiliki rasa benci, suatu hal yang wajar. Karena sudah dipukul, pasti sudah gimana itu berarti Mbak? Batin sakit. Ya, betul. Jadi untuk Mbak kali ini dan seterusnya Mbak berusaha perbanyak bersabar ya, karena bersabar itu semua hal sangat penting dihubungkan ya dengan bersabar seperti itu. Jadi selain bersabar Mbak juga perbanyak berdoa supaya orang tua Mbak diberi kelembutan hatinya, sering juga Fatihah ya, ada yang berdoa. Semoga orang tua saya sikapnya berubah gitu. Dan Mbak harus berpikir bahwa ini hanya ujian dari Allah untuk saya dengan sikap orang tua saya yang keras pada saya. Kita harus berpikir seperti itu, bukan malah saya nggak mau pulang ke rumah, malas ketemu orang tua, bukan malah seperti itu ya Mbak ya. Oke, dengan itu Mbak di sini harus apa tadi? Yang pertama harus sabar, harus lebih menghormati orang tua, harus berdoa. Gimana Mbak? Apakah Mbak bisa melakukan ketiga hal yang tadi? Insya Allah bisa, karena demi kebaikan saya sama orang saya. Alhamdulillah ya kalau begitu. Jadi Ibu sekarang mau nanya kepada apa perasaan Mbak saat ini gimana? Apa sudah lumayan lega atau gimana? Apa masih ada unek-unek yang ingin disampaikan kepada Ibu? Alhamdulillah lega, sudah menyampaikan semua pikiran. Alhamdulillah ya kalau begitu. Baik, karena waktunya sudah
misalnya Mbak di level ada yang ingin Mbak konsultasikan lagi kepada Ibu, dipersilakan bisa langsung hubungi WA Ibu atau bisa langsung menelpon Ibu. Baik, sebelum Ibu akhiri sebelumnya Ibu sangat berterima kasih kepada Mbak karena Mbak sudah mempercayai Ibu untuk mendengarkan semua permasalahan Mbak yang Mbak hadapi. Jadi kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati Mbak. Maaf yang sesungguhnya. Mungkin dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak mau langsung